Mata gue bagus di situ. Kurt Angle. Matanya. Bagus woy di situ mata gue, indah woy. Indah woy. Hey kids, it's your dad. Papa nggak tahu di umur berapa kamu sampai bisa lihat video ini ya. Mungkin let's say SMA kamu lihat video ini gitu loh. Kalau emang pas lagi SMA, Papa bersyukur bisa sekolahin kamu di BINUS nak gitu loh. Tapi Papa udah mahal-mahalin bayar sekolah kamu di BINUS. Kamu malah masuk geng tai. Geng tai 2045 gitu loh. Gini, kamu kira Papa gak sadar gitu loh, teman-teman kamu di BINUS itu main ke rumah terus nongkrong-nongkrong di rooftop rumah bikinan Papa di Pondok Indah gitu loh ya. Dan kamu ngambil GoFood di bawah dengan sebuah kantong kresek warna hitam. Terus Papa ada di ruang tamu ya kan, kamu ngumpet-ngumpet gitu. Oh iya nah, habis pesan GoFood. Oh iya gitu loh, sambil kamu agak umpet-umpetin. Terus kamu naik ke atas. Papa sedikit mendengar tuh dentuman itu nak. Itu apa nak isinya gitu loh. Gak mungkin dong kamu bawa kecap bango ke atas ke kamar kamu ngapain gitu loh ya kan. Kamu ngaku itu kawa-kawa hijau kan nak. Apa itu api? Hah? Hey kids, this is your dad. Tapi sebentar Le, kok dia udah keterima aja? Kenapa? Kok dia udah keterima aja? Kan ini gue dari masa depan dong. Iya emang iya. Oh gitu, oke. Kan coach hukum saja ngelihat gitu ya? Oh iya. ngeliat ini di masa depan gitu loh. Hey kids, this is your dad. Papa sangat-sangat bangga denganmu nak, karena berhasil diterima di University of Queensland di Australia. Tapi sekarang ini Papa cukup sedih nak, karena kamu tidak berhasil lolos seleksi LPDP. Di saat itulah Papa mulai menghitung saldo yang ada di rekening Papa. Papa juga mulai melirik mobil-mobil LCGC Papa yang Papa sewakan ke abang-abang Grab. Papa juga terpaksa nak memindahkan kediaman keluarga kita di Pondok Indah. Sekarang pindah ke Pondok Ungu di Bekasi. Terlebih lagi nak, rumah kontrakan Papa yang sudah dikontrakin oleh orang Cina selama 10 tahun ini, yang ada di Bintaro sektor 9, sekarang pindah ke Bintara. Lagi-lagi Bekasi nak. Kamu gak kasihan sama Papa nak? Kamu gak kasihan? Yang terakhir gue lupa. Masa rumahnya ada 2 tiba-tiba. Lu tega sih lo sama anak lo gitu kan. Maksud gue di satu sisi gue tahu lo mendoakan dia dari jauh gitu kan. Yang terbaik buat dia lagi kuliah di Australia gitu loh. Cuman apa lo gak sedih gitu loh. Maksud gue kayak lo udah jual rumah, jual mobil SCGC gitu loh. Tapi lu lihat di story anak lo yang baru nge-accept IG lu itu akhir-akhir ini gitu loh. Tadi kan IG gue di blok. Sama dia kan? Sama dia. Nggak mau dilacak soalnya. Terus pas akhirnya gitu loh, akhirnya dia accept sama dia beli kopi tiap hari di Melbourne. Asal lu tahu gitu ya, nak gitu loh, nak anaknya Dava gitu loh. Itu kopi lu itu, segelas kopi lu yang selalu lu storyin itu cupnya ya, di story lu itu seharga sama rokoknya Dava sebulan gitu loh. Yang mana itu juga yang ngerti mungkin cuman orang-orang yang kuliah bersama lo di Australia. Iya kan. Tapi orang Indonesia kan nggak peduli. Iya. Dan ya kayak kan? Aku nih saksinya nak, aku saksinya rokoknya Dava dari Dunhill jadi dalil.
Permasalahannya juga adalah Iya gimana? anak gue itu cuy. Dia waktu di Indonesia ya elah bangunnya siang. Sarapannya juga kadang-kadang bolong-bolong gitu kayak puasanya dia tuh sama tuh. Tapi pas di Australia, tiba-tiba sarapan setiap hari. Ntar ada French toast, Egg Benedict. iya kan? Benedict Cumberbatch. Avocado toast. Terus ada croissant. Ya kan? Ya elah di Jakarta. Kue kronologi. Apa tuh? Kromboloni. Bukan. Ngantri. Tapi di sana enggak ngantri katanya. Nggak ngantri. Iya. Di sana dia makan Lux Lobster. Aduh. Burger Shake Shack. Iya. Di sini dia kena burger bangor juga udah seneng. Enggak. Ada paket gocap 2 ya kan? Paket gocap 2 juga udah seneng. Iya. Kok dia banyak gaya gitu loh di sana. Enggak, nak dulu ketika kamu berangkat ke Australia, kamu ngomong sama Dava gitu loh. Ketika kamu nggak dapet LPDP gitu kan, kayak yaudah paling enggak papa bayarin aku, ntar apa segala macam. Aku akan berteman sama orang-orang di dunia ini gitu loh, dari mana asalnya, dari Eropa, dari Australia. Kok kamu di sana pada ujungnya aku lihat dari story kamu mainnya sama orang-orang Indo lagi. Atau paling enggak kok kamu malah main sama imigran. Kok papa lihat di forum-forum rahasia lah gitu di internet, kok kamu cari joki kuliah nak? Ada tuh di Australia. Bukan di Indonesia nak. Kok kamu cari joki tugas? Nggak bisa nak. Kok ini apa sih? Kok kita jadi kata-katain orang luar negeri? Kok jadi pengalaman teman-teman kita? Oke, jadi gini kids. Oke. Gini loh, ya walaupun kamu sekarang lagi kuliah di sana gitu, kamu lagi sekolah di BINUS gitu ya. Ketika kamu melihat BINUS apa di mana nih? Enggak, tadi kan anak gue kan masuk geng tai. Oh, ya kan? teman. Iya. Maksudnya itu semua gitu loh bisa didapatkan, percayalah gitu loh, papa kamu gitu loh. Ini awalnya nih semua SPP kamu gitu loh, maupun di Australia maupun di BINUS itu dimulai dari sini gitu loh. Dari podcast ini. Dari podcast ini gitu loh ya. Mungkin sekarang kalau misalkan kamu melihat video ini gitu, percayalah papa dibayar di bawah UMR ya pada saat ini ya. Papa juga panik nak, karena abis take podcast papa ada meeting di kantor papa yang asli. Tapi itu masih mending gitu loh. Itu masih mending karena papa yang ini gitu loh, yang bayar ke kamu di BINUS itu. Ya udah habis ini ya udah balik aja gitu, nggak ada urusan apa-apa gitu kan. Cuman ya udahlah, untuk mencari speser ya kan, speser uang gitu loh. Seonggok berlian. Cuman satu hal yang pasti gitu nah ya. Kalau dunia ini hanya soal urusan harta dan tahta gitu lah ya. Paling enggak papa udah berhasil mendapatkan callingan syuting. Papa mau kasih tahu ke kamu nak sekarang. Jadi ketika tadi malam papa dapat WhatsApp yang isinya callingan besok syuting. Wah, papa punya karya nak. Mungkin di zaman kamu pernah dengar ada seorang legend namanya Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad atau sejajar-jajaran gitu. Mereka nih jajarannya nih sering ada di podcast yang sering memberikan cerita gitu loh, ya kan, kalau maksudnya kayak dulu tuh hidup gue susah. Iya, itu satu, dan kayak mereka nggak tahu aja kali ya rasanya jadi artis gitu ya. Apa-apa tuh nunggu callingan gitu kan. Sampai akhirnya callingan itu datang untuk podcast Papa dan Om gitu lah. Dan disinilah kita hadir ya kan. Di antara 3 kamera itu ada yang di sana, ada yang di sana, dan ada yang di sana gitu kan. Dan kayak callingan, dan kayak banyak-banyak di podcast itu tuh kayak bahas gitu kan. Kayak artis-artis tuh kayak aduh, gue tuh udah males gue kalau misalkan dapat callingan syuting gitu ya kan. Udah lama-lama nyampe di venue nunggunya lama. Biasanya kalau artis-artis baru suka ngomong gini,
gue tuh suka males ya kalau di lokasi. Males nunggunya. Terus sekarang papa udah bisa kayak gitu. Kayak gitu. Nah, tapi enggak ya, ini tim Fadi Potret nih semua cepat gitu loh. Ya kan, walaupun tadi ada sedikit ya kan papa dan om nunggu nih persiapan sambil makan kuaci tadi kan. Makan kuaci. Itu kan yang dilakukan artis kan. Iya. Oh, iya. Tapi ya kita lama nunggu callingan itu udah ya. Itu bukan tanpa alasan. Iya. Kenapa? Karena kita banyak lihat podcast yang seumuran kita misalnya, atau ya umurnya mungkin bukan secara umur in literal gitu, tapi umur karyanya berapa lama dia udah berkarya gitu segala macam. Nah, banyak podcast yang memang kameranya cuma satu, ya kan, ngerekamnya pakai handphone apa segala macam. Gitu. Jangan mulai. Kita nggak mau kayak gitu, karena lu niat apa enggak? Di sini kita kamera ada 3, terus gua nggak tahu itu apa yang buat nembak. Nih di atas kita juga ada lighting. Ya kan, nih backdrop kalau diangkat ada 4 lagi. Oh iya bener. Iya. Nggak, hal yang baru gue tahu hari ini adalah ini lighting namanya Godox gitu lah. Jadi untuk cuma satu yang Godox, bro. Yang lainnya bukan Godox. Jadi untuk podcaster yang memulai sendiri gitu lah ya. Ya. Ngiri lah sama kita gitu loh anjing, maksud gue. Gitu loh anjing. Kita ini nggak seberapa juga sebenarnya gitu loh. Cuma kita ada di kesempatan ini di YouTube yang sebesar 300.000 gitu loh. Ini harus gue akuin agak berat nih beban di gue gitu. Asli. Karena kita mungkin bisa fail, kita bisa ngangkat dikit. Kesempatan antara fail dan ngangkatnya tuh nggak sebanding gitu loh. Iya. Ya cuman itulah kids. Beban yang harus papa tanggung sekarang untuk kamu sekolah di BINUS. Jadi kamu jangan masuk geng tai ya. Ini beban yang harus papa pikul. Karena papa nantinya juga akan bayarin kamu sekolah di Australia tanpa LPDP. Nih nyambung nih ya. Nyambung soal tadi ya masalah duit gitu ya. Ini harus gua akuin kayak kita di umur 20-an gitu. Emang nyari duit itu susah gitu loh. Kita baru sadar sekarang gitu loh. Nyari duit susah, nyari kerja juga susah, ya kan. Mau daftar kerjaan yang satu, katanya harus ada yang pengalaman dulu. Jadi maksudnya di satu sisi nih banyak lah realization yang kita baru sadar sekarang kalau misalkan kayak oh iya ya ternyata nyari duit itu susah gitu. Betul. Loh. Padahal kita dulu pas zaman bocil gitu istilahnya ya kan kayak banyak kerengek kayak orang tua kita minta beliin apa. Kita apa, dulu gitu. Biasanya suka minta beliin sepatu futsal baru ya. Gue jujur ada pengalaman gue karena di waktu sepatu basket. Kita SD itu kita tahun 2005 sampai tahun 2010 gitu kali 2010 ya. bener. Kok 5 tahun SD? Axel enggak 2004 lah, dari 2004 ke 2010 tuh kita lagi zamannya di sekolah dan ke sekolah pun ke mall kita pakai sepatu futsal. Gak tahu tuh kerennya di mana. Mungkin takutnya di mall ada acara apa gitu. Kita bisa ambil bagian, shoot dikit. Takutnya di mall ada acara kayak oh iya kalau misalkan berhasil nendang ke gawang ini dapat apa, door prize apa gitu kan. Jadi yang pasti dulu emang ke mall itu kan pakai sepatu futsal dan baju bola 7 Stars kan. Iya. Alias asli. Iya. Gitu kan. Iya. Itu kayak dipakai sekali langsung keringetnya asem banget, Bro. Iya dan baju-baju kayak gitu ya. Maksud gue kayak kalau misalnya lu keringetan tuh udah tuh keringet tuh akan selamanya ada tuh di baju itu gitu loh. Dan tetap bau gitu loh. Tapi gini, ketika lu kan waktu itu pas kecil lu pakai jersey dan gue yakin nggak cuma lu doang pakai jersey. Yeah. Ketika lu papasan sama anak seumuran lu pakai jersey, lu langsung gini kan, lihat namanya siapa sih? Gitu. Apa di namanya? Apakah Gerard 8? Bukan. Apakah Rooney 10? Tapi sering kali gitu lah ya. Kok sering kali gue pas gue ngeliat kayak gitu, Farhan 10. Loh, ini kok pemain Chelsea ada baru kan Farhan. Setahu gue Drogba, Iya kan? Michael Ballack, dulu Salomon Kalou. Oh iya. Kok ini Farhan 10 dan kayak dari tek-tekannya tuh ada KW Thailand kali ya, kayak KW Thailand yang ada patch Premier League-nya gitu kan. Premier League di situ kan kayak dicuci sekali langsung jelek. Iya. Tapi Jamu tadi cerita ke cari kerja susah gitu ya di umur 20-an gitu loh. Lu udah gak sih kayak pengalaman kayak gimana pas lu kan udah kerja nih sekarang di law firm gitu. Tadi lu juga bilang juga nih ntar malam lu ada meeting lagi gitu loh. 20 menit lagi. Iya. Tapi itu gimana pengalaman lo?
pengalaman sama cari kerja tuh? Alhamdulillah gue lumayan nggak begitu sulit nyari kerja. Kenapa? Karena gue udah well equipkan diri gue dengan ketika gue kuliah, gue banyakin magang. Jadi ketika magang itu kan lo dapat exposure kerja, terus lo dapat network juga dan segala macamnya. Jadi once lo lulus lo langsung siap sama, ya lumayan siap lah. At least lo udah tahu gimana medannya, apa kira-kira yang lo harus kerjain di sana. Kemudian kira-kira dengan siapa lo akan bekerja sama. Ternyata lo menyadari tipe orang tuh berbeda-beda di tempat kantor gitu. Terus kemudian ada lagi soal senioritas misalnya. Ya, jadi lumayan banyak. Tapi kan gue tahu dulu pertama kali kerja tuh gara-gara lu nggak sengaja menemukan sebuah kartu nama gitu di tempat itu. Coba lu ceritakan lu gimana pengalaman. Jadi waktu itu gue lagi ngopi sama teman kita juga namanya Zikra di Karibu. Wah, rest in peace Karibu. Enggak. Karibu ada di Grand Rubina di Kuningan. Lu rest in Zikra masih hidup anjing. Enggak. Rest in peace Karibu karena Karibu udah enggak ada. Oh iya, Kuningan gue tahu dekat Rasuna kan. Iya. Waktu itu gue lagi ngopi-ngopi lagi nongkrong-nongkrong, terus gue nemu di bawah gitu jatuh nih ada kartu nama. Nah, si kartu nama ini gue lihat ternyata di law firm juga orangnya ini. Untuk latar belakang lu hukum berarti ya, kuliah hukum. Iya, gue kuliah hukum. Dan kemudian ya udah, gue memberanikan diri, gue WhatsApp dia, si pemilik kartu nama itu. Halo, selamat siang. Saya dengan Dava. Gue perkenalan diri aja. Enggak, itu di kartu nama itu tertulis apa tuh? Tertulis nama dia sama kantor dia. Kantor dan jabatannya apa? Apa pada situ jabatannya? Ya lawyer. Oh, lawyer. Lawyer. Oh ya, terus ya udah, gue memberanikan diri, gue nanya apakah kantornya Mas membuka kesempatan magang untuk mahasiswa seperti saya, mahasiswa hukum yang masih semester 7 gitu. Oh, pada situ belum lulus? Belum. Jadi gue sebelum lulus gue udah kerja duluan. Gimana? Di mana? Di kantor itu juga. Iya, jadi karena jadi sombong anjing. Karena gue dapat magang itu, gue dapat magang, gue magang sebulan, habis gue magang sebulan, gue balik skripsian lagi dong. Di tengah-tengah gue lagi skripsian, gitu, gue ditelepon. Lo mau skripsian lagi nggak? Pas itu lagi COVID 2020 di mana sangat-sangat susah orang-orang cari kerja. Banyak teman-teman gue yang udah lulus tapi masih belum kerja. Nah, pada saat itu gue ditawarin kerja. Ya no brainer, no second thought gitu loh. Gue langsung mau gitu. Padahal belum dikasih tahu tuh jabatan apa. Jadi OB. Gue gak tahu juga. Ngadu kopi? Enggak. Ya udah, getokin pala lele. Kan lu mau kerja sini lagi apa enggak? Getokin pala lele. Kantor apa anjing? Kantor hukum getokin pala lele anjing. Hukum lele gitu. Nah, terus ya sudah akhirnya sampai di detik ini dan mudah-mudahan 20 menit ke depan gue masih kerja di situ karena 20 menit lagi gue meeting kan. Jadi siapa tahu. Enggak tadi gimana kan lu udah ngirimin email. Apa WA apa email? Gue WhatsApp. Dari WhatsApp itu dia langsung ntar lu kirimin CV-nya aja ke email ini. Ya gue lakuin semuanya. Gitu, tapi sebelumnya gue memang sudah pernah magang di beberapa kantor. Jadi gue udah tahu lah, oke, gini caranya nge-apply yang proper, gimana cara kerja yang proper, gimana caranya menghadapi interview yang bagus segala macam, tes-tesnya kira-kira apa aja yang ditanyain, gue udah well equipped gitu. Gimana tuh cari ya? Gimana cara tuh ngechat apa email proper gitu? P info locker gitu. Gitu caranya. Gitu. Terus pas interview gini. Wani piro gitu. Gue WhatsApp begini, bos kerja bos, buat makan nih bos. Gitu. Kena gigi. Oh iya. Tapi Dap, maksudnya nggak semua orang bisa seberuntung lo gitu ya dapat kartu nama gitu kan di satu coffee shop. Dava privilege. Tapi emang iya sih. Enggak bukan lebih ke jalan Tuhan sih. Enggak, maksud gue kayak enggak jelas anjing jatuhnya kayak lu nongkrong terus tiba-tiba ada kartu nama jatuh. Enggak dong, tapi gini. Kayak di film-film anjing enggak ada tuh scene terjadi sama gue. Belum tentu ketika orang lain yang menemukan kartu nama dia juga akan menggunakannya sebaik gue. Ya tapi iya, cuma maksud gue orang lain juga mungkin dapat kartu nama badut sulap gitu loh. Ya belum tentu juga.
Iya kan waktu gue kayak baru sulap hubungi segini, apakah iya lo akan nge-WA kayak bang info locker bang PPP kan enggak juga gitu loh. Orang nemu kartu nama Almarhum rest in peace. Oh iya. Tapi nih kan lu enak ya. Enggak sih, gue bisa ngomong kayak gini karena lu udah kerja gitu. Kayak lu enak gitu loh. Ada kesempatan yang datang dari Tuhan itu gitu kan. Ya kan sementara gue masih nganggur gitu loh. Lu masih punya banyak waktu untuk ngurusin podcast ini. baru Apa lo ngomong apa? Baru ngomong gitu. Shout out to Fadi Potret. Kamera 1, kamera 2, kamera 3 gitu, memberikan gue kesempatan gitu kan. Cuma maksud gue di satu sisi gue juga pengen kayak lu gitu loh. Kayak maksud gue kayak menjadikan ini gitu loh kayak suatu sarana yang fun gitu loh. Sementara ini ada satu sarana satu-satunya buat gue gitu loh. Gitu loh. Oke, enggak, menurut gua ini adalah salah satu keluhan-keluhannya anak muda yang memang anak muda mengalami, tapi anak muda terus-terus begini. Gimana tuh? Ada satu kata abbreviation lah, apa sih, akronim ya, singkatan yang menurut gua ini mencerminkan anak muda banget zaman sekarang. Anjing kok gue kayak motivator. Iya, males banget. Super sekali Pak Mario. Gimana Pak Mario? NATO namanya. Jadi anak muda itu sekarang NATO. Gue anak AI loh, gue tau NATO apa? Bukan, Kan bukan NATO yang itu, bukan. Bukan NATO yang ini juga. Bukan. Itu tato. Bukan. No action talk only. Iya. Jadi anak muda zaman sekarang menurut gue kayak jago ngonsepin, ya kan? Tapi ketika eksekusi dia nol gitu loh, bro. Jadi dia jago ngonsepin, gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen ini, gue pengen itu gitu. Ya sama aja ketika tadi gue udah mau kartu nama, terus kemudian gue cuma kayak ntar gue mau WhatsApp dia, gue beraniin diri email dia, ntar gue berani interview. Tapi kalau gue nggak datang, kalau gue nggak WhatsApp, kalau gue nggak melakukan action sama sekali, ya menurut gue nggak ada hasilnya juga. Iya tapi gue paham di satu sisi maksud lo, cuman maksud gue kayak menurut gue orang-orang yang emang punya waktu untuk NATO ini gitu loh, untuk ya orang-orang yang ya anak-anak muda yang sempet untuk memikirkan sesuatu di mana terus nggak dia jalanin itu kayak ya emang mereka ya pengangguran aja gitu loh ya kan, sampai ujungnya kayak itu gue ada konsep nih apa segala macem gitu, tapi udah nggak dijalanin gitu, nggak dikasih tahu siapa-siapa juga gitu loh. Betul. Cuman ada satu fenomena ya nih akan remaja-remaja tadi yang gue omongin gitu loh. Kayak sekarang kan lagi lagi marak lah gitu loh. Gue juga udah capek sih ngeliatnya di sosmed gitu ya. Apa itu? Kayak anak-anak muda ini nih membranding dirinya gitu di sosmed gitu ya, kayak mereka tuh effortless gitu. Oke. Di feed. Ya di feeds gitu atau di story kayak kayaknya Gen Z nih banyak yang kayak feeds tuh fotonya goyang gitu. Gue nggak ngerti kenapa gitu. Di blur-blurin gitu ya. Iya. Itu kenapa sih sebenarnya sih? Gue ngerti tuh kenapa sih tuh. Yang pertama mungkin itu nggak disupport sama Fadi Potret ya. Benar, itu karena itu nggak mungkin terjadi ya foto-foto goyang. Karena gini, gitu. Pada saat mereka lagi ngepost foto-foto goyang itu ngeblur, gue langsung cek Twitter BMKG. Kagak gempa bro. Jadi gue bingung gitu loh. Oke, kalau misalkan enggak waktu itu gue kepleset, masa satu Indonesia kepleset semua Gen Z ya kan? Ya maksud gue kayak either emang si subjeknya itu yang subjek fotonya itu ya dia lagi goyang atau emang yang motoin tuh lagi goyang gitu kan. Cuman gue rasa itu konsep ya. Maksud gue kayak kalau misalkan sekali dua kali sih ya udah emang itu goyang kayak ya udahlah apa adanya gitu loh. Cuman gue yakin Gen Z ini setelah ada banyak foto yang kayak rapi gitu ya, dia tetap milih foto yang itu gitu. Itu kan kayak tahak tuh asam lambung naik. Stop gip-gipin gue. Itu tuh Gen Z ini gitu ya. Iya. Kayak foto-foto goyang gitu apa segala macam. Maksud gue kayak itu lo tuh nggak usah sok-sok nggak peduli sama feeds lo gitu loh, nggak usah sok-sok nggak peduli sama personal branding lo gitu. Oke, tapi iya cuman gue kayak lu tuh pasti memperhitungkan gitu setiap
apa yang lu nongol di sosmed, either itu di feeds, di story gitu kan. Cuman kayak gimana ya? Ini kan di satu sisi nih Gen Z baru lulus kuliah ini kan. Maksud gue kayak wah, gue keren di foto goyang gitu kan. Gue foto goyang di mana misalkan di PS tuh bagian kaca-kacanya tuh. Oh, Union. Iya. Z gitu kan. Z gitu. Jangan lu tau gak, gue baru tau suatu fakta nih di Twitter gitu loh. HR tuh gak suka sama foto-foto gitu. kita sering lihat di Twitter yang kayak kejadian kayak apa dulu ya. Lu tau gak sih dulu ada yang apa itu? Gue lupa sih nama anak mudanya yang kayak dia tuh sok filosofis di Twitter apa segala macam, terus kayak dia tuh bilang kalau misalkan pendidikan tuh gak penting. Dia bilang pendidikan itu nggak penting, bukan. Itu fotografer. Dia bilang pendidikan itu nggak penting, maksudnya kayak pendidikan tuh mengajarkan hafalan, mengajarkan hal-hal 9 to 5 apa segala macam gitu kan. Terus kayak ada tuh yang quote tweet, yang retweet kayak misalkan kayak nih kayak gini nih harus dihafalin sama HR nih kayak gini gitu kan. Terus kayak di luar itu gitu ya, sebenarnya HR itu kan ada isu di mana kayak HR nih ngecekin sosial media lu gitu. Dia ngecek segala macam. Walaupun kayaknya di kantor gue enggak sih. Iya, yang ada kantor yang iya, ada yang kantor yang enggak. Tapi itu tuh enggak, kalau misalnya di kantor yang iya tuh mereka tuh ngecekin feeds gitu kayak ini kok fotonya goyang sih. Jangan-jangan nanti dia kerjanya gini-gini. Iya lagi. Ini enggak bertanggung jawab nih kayaknya gitu loh. Cuman ketika itu terjadi gitu ya, ketika itu udah interview apa segala macam nih, ya Gen Z yang udah di interview apa segala macam nih kayak, iya mungkin dia udah rapi gitu kan, iya pak apa segala macam, gitu. Terus ya udah, oke, iya, ntar kita nunggu kamu tunggu kabar dari kita ya, segala macam, terus ngecek kan, IG lu, IG-nya gue yang ceret. Nah, terus apa? Ketika dia udah ditolak sama HR gitu ya, di email nih, oh Anda tidak diterima, atau ya ada HR yang kayak gitu, ada juga HR yang bodo amat gitu, nggak dikabarin. Akhirnya udahlah, mulai saat ini gue akan ambil S2. Bener gak? Nggak, pertama itu iya. Ada orang yang sampai ke situ iya. Ada orang kayak negara ini nggak bisa menerima aku sebagai pegawai. Aku akan menjadi entrepreneur. Aku akan buka usahaku sendiri. Bagus. Biasanya ditandai dengan mereka foto-foto para founder dengan kaos, misalkan tulisan nama si startupnya adalah Fadi misalkan, pakai kaos Fadi semua, foto terkenal apa segala macam Fadi gitu kan. Set 2 tahun kantor tutup. Sering. Tapi Fadi potret nggak mungkin tutup. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Enggak lu lagi pakai contoh Fadi sih. Gue gak kepikiran nama, Fadi. Gue gak kepikiran nama. Oh, iya. Gue gak kepikiran nama saat ini. Enggak, misalkan ya udah mereka ditolak gitu kan. Dia ditolak gitu dari kantor itu, terus kayak yaudah gue bikin usaha F&B. Bikin. Gue gak langsung bikin. Jadi dia masak dulu di rumah, sat, taruh di piring, dipercantik lah piringnya. Kemudian difoto. Kira-kira ada yang mau PO gak nih? Bener gak? Kira-kira ada yang mau PO gak nih? Kira-kira kalau aku buka PO ada yang mau apa enggak? Yang balas teman-teman dekatnya, bilang mau ngevote gitu, gitu segala macam. Akhirnya yang beli teman-temannya juga. Permasalahannya adalah teman-temannya itu kan nggak cuma makan makanannya dia. Iya. Teman-temannya juga punya teman-teman lain yang buka F&B juga. Akhirnya dia merasa, kok gak ada yang beli makanan gue. Terus habis itu udah ngelaku lanjut daftar F2 kan. Lanjut daftar S2 langsung. Iya bener langsung les IELTS biasanya. IELTS dulu yang yang diperlukan untuk L2 pertama. L2 mulu sih ngingin. L2 kemen FIFA, S2 maksud gue. S2 kan, ya. Trivel lah. Tapi emang sering sih kejadian ketika kayak orang nganggur kelamaan gitu ya, nggak ada titik terang di LinkedIn, Job Street, apapun itu gitu kayak.
Beli pos kota juga dia Ada. udah nggak ada ya, udah nggak ada. Iya. Masih ada tuh kayak lokernya. Enggak kayak enggak di mana-mana kayak lanjut S2 kali ya. Gitu. Kids, kita lanjut ke dari segmen pertama kids. Di mana tuh anaknya Dava nih udah ada di University of Queensland kan. Iya, terus akhirnya dia pulang ke Indonesia. Dia akhirnya balik ke Jakarta lah, ke hometownnya dia. Terus kemudian ketika daftar kerja, tetap akhirnya nggak diterima. Udah S2 juga. Karena kantor-kantor HR pengennya orang yang sudah berpengalaman. Iya. Ya kan, sementara dia tidak ada pengalaman. Ya kan, akhirnya kerja di perusahaan papa. Papa minta pulsa. Bukan. Jadi muslim ya? Papa nggak pulang-pulang. Nah, ayo lagi siapa? Papa nggak pulang. Papa kue tiaw instan. Apa itu? Apa itu? Saya tidak tahu. Apa itu? Gak dapat lagi gua. Papa Rons. Papa. Oh, gua mampus. Papa kue tiaw instan. Tapi gua dapat Papa Rons pizza. Aku bukan pelawak, kamu lanjut. Iya, terus akhirnya dia gak dapat kerja, akhirnya kerja di perusahaan papa. Ya kan? Terus kerja di perusahaan papa dapat privilege tertentu. Iya. Tapi ya sudah, kerja juga nggak begitu beres. Ketika kerja nggak beres, uang papa juga habis karena kebanyakan beli kopi. Tiap hari beli kopi untuk difoto, muncrat barusan di mana-mana. Papa. Ya udah, karena aku udah pulang S2 nih, ya kan. Papa punya perusahaan. Biarkanlah aku masuk ke jajaran atas perusahaan papa gitu loh. Dan menggunakan fasilitas supir papa gitu loh. Maksud lu Gibran? Oh gak boleh. Nanti pas pampres. Suasana di kota santri asik. Pas pampres dateng digeruduk. Udah kena band Menkominfo. Waduh. Ya udah, aku kan udah pulang S2 nih. Dari University of Queensland gitu loh, Pak. Ya udah. IP 2,3. Lu ke situ mulu anjing. Lanjut. Iya. Ya udah, Pak. Ya udah. Sekarang aku udah bisa dong sejajar sama jajaran-jajaran atas board of direction papa gitu loh. Oke. Ya kan? Cuma satu, Pak, OTW dari rumah ke rumah papa. Aku mampir Starbucks dulu. Aku mampir bentar aja, Pak. Cobain menu-menu seasonal dia gitu loh. Ya walaupun sekarang kan masih dalam rangka Free Palestine gitu ya. Kita enggak boleh Starbucks aja. Ya udahlah, Pak. Maksudnya, Pak. Kok paling enggak di Starbucks, aku mampir di tuku gitu loh. Itu kan 5 bulan pertama, ya kan. 5 bulan berikutnya, tiap hari ngeluh pengen resign. Terus diselingi dengan Sabtu Minggu staycation. Nanti healing ke Bali. Ya pokoknya gitu-gitu terus, ya kan. Sampai akhirnya resign, abis resign healing lagi. Healing. Enggak, Pak. Itulah kenapa Gen Z nggak punya rumah. Pak, nggak bisa jangan kayak gitu loh, Pak. Nggak bisa kayak, kan maksudnya aku di kantor papa juga melakukan suatu perubahan gitu loh. Walaupun kayaknya bawahan andalan papa nih kayaknya banyak kurang suka. Nggak banyak gak setuju sama aku. Kenapa sih mereka apa gitu loh? Iya, padahal kan ini kan kantor Gen Z yang banyak beanbagnya, ya kan? Yang maksudnya nih pegawai-pegawai sarapan ngambil sereal sendiri diputer gitu loh, Pak, gitu loh. Tapi kok kamu masih aja beli kopi? Tapi kok ini pegawai-pegawai kolot gitu loh. Enggak, Pak, aku pengen melakukan perubahan di kantor ini. Gimana caranya, Nak? Kita sebulan sekali ke Bali, kita healing, Pak. Walaupun gitu, Pak ya, walaupun kita healing, ada pegawai-pegawai yang nggak bisa lepas dari laptop gitu loh, Pak.
Kenapa tuh? Siapa dia orangnya? Kenapa dia begitu? Banyak kan dari Gen Z nih kerja segala macam kayak terus dia kayak ke Bali. Pertama mereka ini nih di secondnya nih. Di second account ya. Iya. Mereka follow di bentar. Tapi second account ada banyak nih. Gimana? Gue ngeliat Gen Z kita dan di bawah kita terutama itu punya lebih dari 2 account Instagram sekarang. Jadi yang pertama ya udah buat image-nya dia mungkin. Yang kedua biasanya ini second account emang buat foto dump gitu. Tapi nggak di private. Iya, yang biasa ada di bio-nya mereka. Betul, kan. Di Instagram mereka. Iya. Nah, baru yang ketiga itu adalah sebagai quote unquote second account yang diartikan sama kita sekarang. Gitu. Jadi total dia punya 3 account lah. Nah, 3 account ini juga bisa jadi 4 gitu. Biasanya tuh kalau misalkan kayak yang ada 4 gitu. Satu foto-foto mereka foto pakai analog film. Oh iya benar. Misalkan let's say Dava Shoots tuh biasanya tuh namanya tuh. Second kan mereka pakai analog film Dava Shoots. Kedua ada Dava Cooks atau Dava Eats. Makan-makan itu foto. Ya. Ini kayaknya nggak bisa, kayaknya musik di first lu apa ya masalahnya gitu musik di first ada ya. Kenapa? Nggak, tapi balik kayak tadi ya Gen Z sebagai pegawai nih ya kan, kayak biasa tuh ya mereka kan sibuk terus di second mereka gitu kan kayak tiba-tiba udah ada story di airport gitu kan lagi nunggu dan gitu. Mereka tuh sering banget ngeluh soal yang namanya work life balance. Iya. Itu sering dipermasalahkan juga sama orang-orang di atas kita yang umurnya di atas kita jauh kayak ini kenapa sih anak muda sekarang zaman sekarang nih kenapa menuntut work life balance? Iya, sangat-sangat menuntut work life balance tapi sebetulnya juga di satu sisi mereka juga gak punya attitude. Tapi yang membedakan menurut gue ya satu hal yang ini gue juga lihat di Twitter nih. Apa kayak, itu? Kayak anak-anak Gen Z sekarang gitu ya. Ketika ada sudden call nih di HP mereka gitu, misalkan kayak mereka lagi kerja atau mereka lagi di rumah gitu. Telepon mereka tuh tiba-tiba mental attack tuh situ. Bukan mental attack, apa itu istilahnya ya? Panic attack gitu. Ditelepon gitu kan gitu. Nggak bisa gitu langsung ditelepon. Kalau ditelepon tuh harus dikabarin dulu gitu loh. Kenapa? Aneh anjing. Ngomong-ngomong dulu Ki kalau mau. Iya, harus kayak kamu lagi kosong sekarang ya. Kalau misalnya lagi kosong ke telepon ya harus gitu. Emang PDKT. Emang lagi deketin bos lu. Enggak semua bos walaupun. Iya, walaupun ada juga bos-bos yang pacaran sama juniornya sama staffnya. Tapi di kantor gua enggak ada. Tapi harus gue akuin di kantor-kantor lain ada. Iya, tapi harus gue akuin tuh bos-bos itu maksud gue kayak ketika dia mendekati Gen Z yang ada di kantor dia gitu. Iya, terus kayak itu banyak banget lagi layers yang harus dia lewati gitu loh sampai kayak untuk mengetahui dia yang asli aja kita biasanya ngeliat ngeliat Instagram. Dia cakep gitu loh anjing maksud gue. Ngeliat Instagram ada 4. 1 yang dibuka ya 2 lah biasanya. 2 lagi kagak bisa dibobol kan. Gimana cara gue ngeliatnya nih? Bisa tolong hacker temen gitu loh anjing. Nah biasanya setelah Gen Z ini dapat pekerjaan, dia akan melakukan hal-hal yang selama ini mereka impi-impikan. Misalnya naik MRT gitu kan, kerja di lingkungan SCBD, pakai lanyard di MRT, terus kemudian dia juga suka bawa-bawa tumbler yang mereka Corsical atau Hydroflash. Iya, nah itu menjadi sebuah kegengsian buat mereka. Tapi Corsical itu stiker harus dicopot loh guys. Iya. Kata seseorang di TikTok itu harus dicopot gitu Hydroflashnya gitu. Kalau enggak ntar dibilang norak, dibilang katro. Iya kan. Gak ribet sih jadi Gen Z sekarang gitu loh. Iya dan mereka lumayan banyak keluar uang di hal-hal yang sebenarnya mungkin iya bisa dibilang penting, bisa dibilang enggak. Misalnya setiap hari aja mereka kopi misalkan 2.
Ya itu. Satunya 25 misalkan sama biaya ojolnya 15.000. Berarti kan sehari udah di atas 50.000 untuk kopi. Kadang gini kan. Itulah kenapa Gen Z tidak punya rumah. Lu tau kenapa Gen Z gak punya rumah? Kenapa tuh? Karena kantor startup nih gini ya di kantor Gen Z nih. Sore-sore nih. Kopi kenangan yuk gitu kan. Terus kayak pesen gitu. Mau apa? Mau apa gitu kan. Gimana kaya-kaya gitu loh. Nggak jadi gitu loh. Belum lagi kayak aduh rada lapar nih tapi laparnya nanggung gitu, lapar sore. Bakso aci. Oh bukan bakso aci. Gacoan. Nggak gini. Nggak kalau gacoan kan mungkin untuk apa ya? Untuk kayak emang lapar gitu ya. Untuk kayak yaudah deh. Kita pesan gorengannya aja lah. Oh pesan side dishnya aja gitu. Iya tapi ya itulah maksud gue itu kan kalau Gen Z yang ada di corporate gitu. Iya. Yang maksa-maksa naik MRT kan. Iya. Padahal di kantornya nggak ada, depannya nggak ada MRT-nya jadi jauh. Iya agak jauh emang di sana gitu loh. Mungkin dia agak nyambung dengan Jaklingko 0 rupiah gitu kan. Iya, terus mereka jalan kakinya juga panjang, jadi nyampe kantor udah lecek. Iya, tapi itu nggak masalah. Cuman ada juga nih Gen Z yang memang dia ada di industri kreatif gitu. Oke. Atau paling enggak di Gen Z yang ada di apa ya? Ada yang di skena coffee shop gitu kan. Gimana tuh coffee shop? Mungkin dia belum lulus ataupun emang dia udah lulus tapi kayak belum ada lampu hijau di pekerjaan. Oke. Gitu. Belum ditelepon sama HR. Iya, paling masih menghubungi kontak-kontak lamanya untuk bekerja di coffee shop. Oke. Coffee shop. Biasanya dia akan jadi barista. Iya. Kalau cewek biasanya tato kecil. Bisa. Enggak pertama itu enggak harus cewek ya. Oke, harus cewek. Oke. Yang kedua, tato kecil biasanya apa sih? Tato kecil biasanya gambar burung atau bunga. Serius gue. Burung apa? Ya enggak. Burung dara goreng. Mana ada orang bikin tato, pasti zoom ternyata resep nastar. Kan enggak mungkin. Pasti kan gambarnya bunga. Iya. Burung, terus ya hal-hal yang indah lah. Atau tulisan, misal. Nah, ini tulisan-tulisan yang ada di tato-tato barista-barista ini adalah tulisan-tulisan yang sering kita lihat di bio Instagram, Twitter orang-orang di tahun 2010. Gimana tuh? Iya, misalnya C'est la vie. Iya enggak? C'est la vie. C'est la vie dibaca C'est la vie. Iya. Terus que sera. Iya kan? Bener kan? Oh iya. Que sera. Tapi bukan ini kan, bukan bio Philippines 4. Enggak, bukan. itu enggak. Bukan. Bukan. Jangan ke sana ya. Itu skena Gen Z pick mungkin ya. Iya, kita The Kevins. Iya, The Kevins dan The Jessicas yang mungkin kita enggak yang kita enggak pelihara gitu. Iya, ini kan tato-tato The Nopals. Kalau The Nurul tidak pakai tato. Syariah, bro. Tidak pakai tato. Paling The Nurul tuh mainnya di Suju Halal. Oh. Iya. Dia mainnya di bar-bar tempat selebgram pada main ke situ alias Bajawa. Mabok kopi aren. Kopi gula aren membuatmu mabok. Enggak, tapi kan tuh lu pernah lihat kan yang di TikTok Bajawa scene-nya seperti apa? Lu pernah lihat lah walaupun kita enggak pernah ke Bajawa. Cuma gue kayak itu kan emang ada gitu ya performernya di atas gitu kan. Iya. Dan Bajawa itu kan apa ya? Live music kan maksud lo kan? Iya, live music dan sitting arrangement itu agak-agak kayak tau gak sih lo kayak tangga gitu kan? Iya. Maksud gue kayak itu tribun. Iya, tribun bener. Itu tuh orang di situ apa ya? Bolak-balik mesen tuh apa? Kayak itu French fries gitu lah. Gak maksud gue kayak lu ngapain kayak mesen French fries bolak-balik gitu lah. Iya karena lapar. Ya kan kalau misalkan bisa masukin gacoan dimasukin, bro. Kalau bisa bakso aci nyeduh bisa. Kalau misalkan bisa itu kan gitu, kalau gitu. Iya. Itu The Nopals and the Nurul's. Tapi balik ke Gen-Z kerja tadi ya. Oke. Either di startup yang ada bean bag-nya ataupun enggak gitu ya. Startup yang 2 tahun tutup.
Iya. Enggak jangan kayak gitu Situ Jan. lagi. Jangan mulai. Iya, gimana? Jangan mulai. Mereka tuh adalah scene-scene kayak stres atau apa. Iya. Maksa mereka harus staycation gitu loh. Healing. Iya. Ya kalau staycation nginep-nginep di Jakarta. Kalau udah pakai tiket pesawat namanya healing. Healing Iya, ya kan. healing. Tapi seringkali kalau misalnya nggak temuin mereka healing nih ya, misalnya macam kayak oke, healing gitu. Mereka awal ini post story gitu kan, masih di Welcome to Bali tuh di Ngurah Rai, tau kan lo? Iya. Ya, Welcome to Bali yang depannya Solaria tuh. Iya, Ya, itu ya tempat kan? penjemputan, Bro. Tempat penjemputan itu. Depan Solaria. Iya. Di situ lo agak ribet nyari Grab apa segala macam, mungkin harus agak Grab atau keluar Gokar ya. gitu ya. Takutnya nanti masuk Maxim, wah, Iya. sulit kita bos. Enggak keblok. Nggak Pak, pas di situ kayak banyak yang nawarin gitu kan, beli gitu loh, beli. Iya. Ya mau diantar kemana beli gitu kan? Iya, Oh enggak gitu loh, saya menghindari ditipu gitu. Iya, Terus saya naik ojol, jalannya jauh. Jalannya jauh gitu, terus kemana gitu kan? Terus abis itu ya udah kan mereka nih segrup nih ya. Ya, Mungkin bertiga berempat. 3, berempat, berlima. Sekantor nggak tuh biasanya? Iya, sekantor ataupun mungkin teman kuliah, teman SMA. Iya, gitu. kita healing bareng-bareng yuk ke Bali. Terus Iya. udah nyawa villa dong tuh, nyawa villa. Itu masih Sebelum- semua tuh masih storyin tuh. Iya, sebelum dia dijemput sama taksi online, diaktifin dulu Bumble-nya, Bro. aplikasi kuning. Iya, soalnya kan biasa ada titipan-titipan dari teman. Oh, lo ke Bali, titip bule dong. Apa itu? Bule hunter. Ya, emangnya gitu. Emangnya pernah ada ketika misalkan kita mau ke Bali atau kita keluar negeri, terus teman kita kan biasa ada yang suka ngomong, gue nitip bule ya. Itu emang pernah ada yang dibawain bule? Gue yakin nggak ada gitu loh. Jadi kenapa lu masih ada di zaman sekarang nitip bule ya gitu. Ya, nih. Nah itu dia makanya nyambung ke tempat lo tadi. Iya. Jadi ketika orang Bumble pasti kan dia nyari suatu hal yang gak ada di Jakarta. Di Jakarta dia udah stres ketemunya sama orang-orang lokal juga. Oh oke, kita ke Bali, kita ketemu suasana baru. Ada bule-bule yang yang gila-gila gitu ya kan. Dan membuat mereka menjadi bule hunter. Terus kayak ya udah kan mereka nih kayak itu kita kemana? Mereka kan biasanya nyusun itinerary ya. Iya. Ya kan kayak ya udah kita hari ini biasanya ngopi di tempat mana? Iya. Breakfast di tempat mana? Ya, gitu. breakfast di Bake gitu kan, atau di Copenhagen, paling atau Copenhagen di Broad, Iya. atau di Penny Bites Iya. gitu. Terus kayak udah kita malamnya ke La Favela gitu. Oh, karena gratis. Enggak kok, kalau cewek gratis dengan harapan gitu kan. Iya adalah harapan untuk balik dengan bule gitu di sana. Iya kan, tapi alias gitu loh. Ya ujung-ujungnya kalau misalnya kenalan situ bukan bule, imigran bule. Ubung. Jadi dia ngarepnya dapat artis Hollywood yang semacam itulah. Iya. Rambut blonde gitu, suku Arya. Tapi Balik-balik dengan suku Dravida, bangsa Dravida. enggak, tapi ya udah, enggak maksudnya kayak ya udah kan mereka kan ke pantai apa segala macam gitu ya. Iya, Ini kan mereka ini kerja di korporat ya orang-orang ini. pasti. Jadi kayak jadi konten tuh buat temen-temen nih kayak di pantai masih buka laptop. WFB, work from Bali. Yeah. Berkembali. Tapi kok di apa nih pantai Nyang-Nyang gitu kan, ya Kan ada sinyal di situ. Ada di depan tebing-tebing gitu kan, enak kerja di situ gitu loh. Kenapa kamu kayak begitu? Ya gitu enggak. loh. Permasalahannya adalah mereka mungkin ingin mencari suasana baru di Bali, ya kan? Yang sebetulnya kalau mau kita ngomong soal mencari suasana baru, ya kan? Di pantai di ujung kulon juga mencari suasana baru. Artinya apa? Yang mereka cari itu bukan sekedar cari suasananya ketika kerjaannya work from Bali, tapi mereka cari party malamnya. Lah iya dong. Lah iya dong. Karena selama ini yang kita tahu kalau misalnya orang-orang healing itu di Bali. Gua sih jarang lihat ya. Ya mungkin pertemanan gue sempit. Gue jarang lihat di pantai di Sukabumi. Di Sukabumi ada pantai kan? Iya, aduh gue lupa lagi namanya. Pengetahuan lah gitu buat lupa ada. Ya kan? Nggak jujur gue Di Bali, di Bali gue di lupa lagi namanya. Sukabumi seingat gue ada pantai. Iya. Tapi memang nggak ada tempat yang bisa buat party di situ. Jadi
kesannya mereka cuman ya kerja di pantai doang, habis itu balik lagi ke bukan villa kali ya kalau di Sukabumi. Bungalow. Lebih ke bungalow kali. Nyebutnya bungalow. Enggak, tapi maksud gue kayak ya nyambung sama itu ya. Maksud gue kayak kadang tuh gimana ya, Gen Z tuh sering kayak di luar tadi beli kopi ke Bali abis segala macam. Healing dan staycation. Mereka tuh ada kecenderungan untuk ngikutin apa yang rame gitu loh. FOMO, fear of missing out. Iya. Kayak dari itu konser gitu apa gitu lah. Baju ente Coldplay nih gue liat-liat nih, ya kan? Walaupun si nonton. harus gue kan gue nonton. Oke. Pertama harus gue nonton, tapi harus gue si Coldplay. Oh. Iya. Oh. Gue di situ demi konten, demi konten. Ya mungkin konten enggak ya, cuman lebih ke ya FOMO aja gitu. Gue nggak ngerti nih orang-orang kayak Coldplay konser di Singapura, konser di Jakarta, segala macam kayak. Yang penting gue hadir aja lah di situ. Yang penting gitu. bisa Instastory, ya kan. Mungkin tahu lagunya ya paling Yellow, terus Adventure of a Lifetime gitu kan. Tapi terus ya udah, emang kenapa sih? Ya kan kalau misalnya kita protes ke orang-orang kayak gitu akan ngomong kayak ya emang kenapa, nyinyir aja lah. Emang kenapa kalau misalnya gue gak ngebalikin gelang gue yang 57% itu di Jakarta gitu. By the way gue sempet baca tuh di berita ya. Ketika kita nonton Coldplay kan live itu dapat gelang-gelangnya. Nah gelangnya itu salah satu negara yang paling sedikit persentase pengembaliannya adalah Indonesia. Oh jelas. Gila loh. Itu jelas. Gila. Maksud gue kalau misalkan lo bandingin sama apa ya, Singapura gitu, pasti jelas. Mungkin kita akan bersaing kalau kita dibanding sama Fiji. Oh Fiji, negara Fiji. Mungkin bersaing di situ gitu loh. Pertama mungkin ya orang Fiji tahu Coldplay, ya kan. Tapi mungkin yang nonton ya. Iya gitu. Kayak nonton pertandingan persahabatan lah. Cuma sedikit orangnya, ya kan. Iyalah. Nah, maksud gue di negara kayak gitu Chris Martin juga nggak ngarepin gimana gitu loh anjing. Iya. Mereka kan mungkin penduduk Jakarta sama penduduk Fiji banyak penduduk Jakarta kali. Jelas. Atau penduduk Mampang deh. Duren 3 lebih banyak gue rasa daripada penduduk Fiji. Iya. Tapi balik lagi ke Gen Z nih. Oke. Mungkin ada Gen Z yang gagal dapat kerja gitu lah. Banyak. Yang ujungnya mereka NATO segitiga. Segitiga yang kayak yang ada di Aya Denim, tahu enggak lu? Iya, tahu. Iya. Kemudian tanggal lahir ibunya. I love mom gitu kan. Enggak, kalau I love mom enggak. Enggak. Cuman ada juga nih yang Gen Z yang dia udah dapat kerja gitu loh. Oke. Iya. Kayak gue gini. Iya, lu tuh harus bersyukur tau gak? Iya. Enggak semua gitu bisa kayak lu gitu. Iya, alhamdulillah. Walaupun gitu ya, berdasarkan pilpres kemarin gitu, ternyata orang yang sarjana tuh cuma persekian persen. Iya, gue kemarin sempat baca karena lagi kemarin sempat pemilu. Jadi pemilih yang di Indonesia yang sarjana itu cuma 6%. Jadi kalau kita termasuk 6% dari 250 jutaan sekian rakyat Indonesia, kita adalah orang-orang yang privilege. Di privilege. Kalau kita 6% dari bagian orang-orang yang subscribe Fadi Iskandar dibanding orang-orang yang gak subscribe gitu. Itu channel apa? Kita privilege. Itu channel apa sih? Gue pernah lihat. Channel Fadi Iskandar. Isinya serem-serem gitu. Iya kan? Tapi lu pernah nonton gak tuh video-videonya? Nonton gue. Dia bicara soal horor-horor segala macam, latar hitam ya kan gitu kan. Terus ada apa lagi di situ? Kira-kira gue boleh enggak sih bercanda kayak gini? Boleh enggak? Oke, kalau gitu gue ulang bercanda. Gue enggak apa-apa ya, parah-parah dikit kan bercanda doang, Bang. Kan bisa diedit. Gimana? Lu ngomong apa? Ya bukan. Kita sebagai segmen baru di channel YouTube Fadi Iskandar. Jadi kalau kalian lihat di daftar videonya, di thumbnail saya itu isinya video-video serem. Iya. Gue kasih tau aja ke kalian, itu cerita bohongan semua. Enggak, bohongan semua. Ini segmen paling lucu di channel Fadi Iskandar karena yang lain serem. Udah serem, ceritanya bohongan. Nah, mending mana lu? Cerita soal apa ya?
ini apa namanya horor di kosan gitu loh. Gue yang mana sebenarnya tuh paling teman iseng kan? iya nggak maksudnya kayaknya ada sesuatu nih. Ketika gue ngeliat sana ada sesuatu yang ngelewatin di belakang di sosok putih gitu. Apa gitu sosok putih itu apa gitu loh anjing. Iya kan. Ntar ada cerita gue lagi di kosan tiba-tiba ada suara orang baris berbaris. Ternyata ada pasukan Jepang. Uset. Enggak. Itu bohong. Itu cerita yang bakal keluar besok ya. Enggak, jangan percaya itu bohong. Atau dia soal noni Belanda gitu loh anjing. Iya, itu kan karena empuk. Empuk ya. Cerita gitu kan gurih banget tuh diceritain. Karena oke, kalau misalkan kita ngomong soal noni Jerman nggak mungkin. Jerman nggak pernah menjajah kita. Iya, ya kan? iya, Noni iya. Belanda masih mungkin. Ya kan? Noni Jepang, kamikaze, oke. Iya kan? Ya dong. Jelas. Nah di Portugis boleh. Tapi kalau ada noni Brazil enggak. Enggak, jangan percaya. Jangan. Tapi ini kita makin jauh dari topik tadi ya. Oh iya. Gen Z soal Kita balik. ya, Tapi itu ya, inget yang gue bilang tadi. Bercanda. Gue bercanda ya. Nindi gue bercanda Nindi. Gue bercanda. Dia nih. Gue bercanda aja. Balik lagi ke topik tadi. Gen Z soal ngeluh-ngeluh kerja nih. Enggak maksud gue lu masih syukur dapat kerja nih ya. Iya. Dapat kerja tapi ketika lu kerja gitu lu ngeluh. Lu butuh refreshing ya kan, butuh butuh healing, butuh staycation. Iya. Enggak maksud gue kayak apa ya? Emang lo nggak bisa ya? Maksud gue kayak ya kan sering kali nih, misalkan kayak gue sama lu nih, lu kan total sibuk nih, lu kan kerja di law firm gitu. Iya apaan sih? Iya oke. Iya, lu kerja di law firm gitu kayak. Terus kayak misalkan kita lagi di villa gitu ya, kita di Bali gitu. Iya. Hai, ada orang sibuk terus lagi rapat gitu. Iya. Oke. Kan katro anjing maksud gua. Lah, tapi gimana? Kalau emang kerja beneran? Iya tapi cuma maksud gua kayak nggak perlu lah gua kayak ada. Oh iya, berarti kan yang salah temennya, bukan yang lagi meeting dong. Ya kan? Iya, enggak tapi di satu sisi lu juga kali lu juga harusnya cari tempat kosong. Enggak bukan. Lu juga kali pas masih di Soekarno Hatta gitu macam kayak aduh apa namanya kayak tebak mau kemana gitu. Ada juga kali lu bagian-bagian Iya. Nah, gue lumayan bingung gitu ya ketika Gen Z atau Gen Z gitu, millennials itu lumayan concern kalau wah kita gimana cara punya rumah nih. Kok zaman bapak gue, nyokap gue atau bokap nyokap lo dan bokap nyokap kita semua di sini kayaknya umur 25 udah pada punya mobil, udah pada nyicil rumah, udah pada nguliahin adeknya. Ya kan? Kita sibuk nyari ojek online makanan yang murah gitu loh. Yang mana nih yang promonya dari paling promo. Iya. Masih buka app 1 ke app 2 ngebandingin ya kan, banding promo. Dan setelah gitu kita taksir ternyata itu semua karena budaya konsumtif. Yang dilandasi sama tadi kayak FOMO gitu kan. Terus kemudian wah dikit-dikit kita harus healing, dikit-dikit harus staycation dan apa misalkan yang sehari-hari gitu. Wah. Sebenarnya di kantor atau di tempat kita kerja ada kopi yang bisa kita seduh. Tapi kayaknya ada kesenangan tersendiri gitu dengan memilih-milih di aplikasi gitu. Iya. Nah itu kan menurut gue itu hal-hal yang mencegah nih Gen Z punya rumah dan punya mobil di umur 25. Kopi-kopi dan bakso aci itu ya. Iya dan gacoan. Lu jangan gitu loh. Oh iya. Enggak. Kita suka gacoan. Iya. Enak gacoan mie-nya dan dimsumnya. Enggak. Iya. Enggak. Lu kalau misalnya nggak kerja di startup ya udah nggak usah ngiri lah anjing. Maksud gue. Ngiri kerja di startup. Ya enggak. Lu ngiri kan nggak ada serial refill. Ada di kantor gue. Ada serial refill? Ada. Binbag nggak ada. Football nggak ada. Ini. Itu kebanyakan main kantor lo jatuhnya. Akhirnya Gen Z tidurnya pagi. Perusahaan di kantor Google nggak ada. Kantor law firm lo nggak ada. Gak ada. Pantes kantor nggak ada work life balance gitu loh. Buset. Kalau bos gue nonton gimana gila lu. Gila. Tapi balik lagi ke tadi ya. Enggak tadi kayak Gen Z ke Bali apa segala macam gitu kan.
pengalaman kehidupannya udah luas gitu kan. Oke. Mulailah dia bikin fotodam gitu loh. Oke. Biasanya berdasarkan bulan. Biasanya gini. Oh, sekarang Februari Dam gitu. Februari Dam. Itu biasanya di postnya di ini dia yang mana? Di Instagram dia yang kemana? Yang pertama, yang kedua, first act, second act, third act? Tergantung kalau misalkan dia tipe-tipe orang yang insecure gitu ya. Biasanya dia main di second dia bisa ya. Kalau kayak gitu. Main di second kayak Februari Dam di second tapi gitu loh. Oke. Biasanya likes belasan tuh kayak gitu. Belasan. Iya belasan. Oke. Cuman kalau misalkan kayak orang-orang yang kayak udah penuh kepercayaan diri gitu ya, main di first gitu kan apa first gitu, ada bagian dia di Bali itu udah pasti. Oke. Ya pokoknya kalau first account itu biasanya diisi sama foto-foto yang sangat-sangat melewati banyak seleksi, ya kan? Jadi banyak filternya, bukan filter ini ya, tapi maksudnya ketika dia mau ngepost di first account itu artinya itu foto yang sudah melewati banyak seleksi, gitu kayak rekrutmen BUMN lah, gitu kan? Banyak lah seleksinya, tahapnya banyak kayak tes BI. Yang pasti ada tuh di fotodam di first itu pasti ada dia selfie di lift kantor itu pasti. Oke. Lift kantor gitu kan. Itu mungkin di highlight CD tuh ada gitu. Work, itu gitu, di lift kantor. Oh, berarti di highlight itu ada itu ya. Itu juga ada. Dan itu biasanya kalau misalkan sendiri. Kalau misalkan dia berdua, kira-kira dia kan post di Instagram, captionnya biasanya apa? Partner in crime. Oh, partner in crime. Atau mandatory mirror selfie. Iya, mandatory mirror selfie di ini tuh biasa tuh di lift atau di atau di toilet. Iya, iya. Enggak, tapi gue suka nggak ngerti kenapa ya. Kalau misalkan kita cowok nih ya, cowok, kita ke WC gitu, pengen kencing, pengen berak, ya udah kencing berak gitu loh. Cewek gitu loh masuk WC, baju kita sama nih, mandatory mirror selfie gitu, kenapa ya? Iya enggak. Kenapa ya? Itu kan memang pada dasarnya seperti itu, ya gitu kan? Kayaknya nih, gue nggak bilang gender tertentu gimana, tapi kayaknya laki-laki tidak terlalu menginginkan banyak perhatian lah. Gitu. Tapi tuh biasanya yang ngepus kayak gitu ya. Ketika gebetannya udah lihat tuh di-delete. Enggak. So lu tau gak kenapa? Atau misalkan close friend, tapi satu doang isinya yang diincer. Enggak gini. Captionnya gini. Felt cute might delete later. Oh iya benar. Kadang kalau misalkan gitu, ini kok nggak delete anjing. Udah felt cute might delete later, nggak delete. Sudah nih, Gen Z nih abis kayak gitu-gitu udah dia pulang, biasanya reuni, ya kan? Gimana tuh? Ketika dia reuni, dia ketemu temennya yang udah lama gak ketemu, ya kan? Temennya ini kebetulan anak teknik ditempatin di pertambangan di Kalimantan Selatan, misalkan di Kota Baru, ya kan? Terus tadi lagi kebetulan lagi main ke Jakarta, jadi teman-teman segengnya pada ngumpul nih di salah satu coffee shop di daerah Panglima Polim misalnya gitu. Nah, terus nanti ada instastory nih dari awal datang dia udah nyiapin nih dari jalan, duk midik. Terus gini, ngeliput ke temennya yang kerja di Kalimantan terus bilang gini, orang jauh, yang punya setengah Kalimantan Selatan, izin melindas dan gitu loh, izin lewat gitu loh, sering terjadi gitu loh. Iya, asli. Yang punya, yang terus, punya apa? Terus pas foto gini, rangkulan gitu. Komando. Untuk komando gitu. Wow. Terus gini nggak? Kan komando nih. Terus terima kasih atas diskusinya Bapak Jenderal. Bukan ya? Itu kalau ketemu pejabat ya, bukan reuni. Bener kita belum ada namanya gila. Nama apa sih? Ya enggak, maksudnya kan kita mesti ada namanya kan. Nama podcastnya. Iya. Gak ada namanya gila. Ya lu mikir deh. Oh, atau gini aja Le. Kita kan nanti ada lah, mudah-mudahan ada yang nonton. Ya sih, ada gak sih nonton? Ada lah ya. Mudah-mudahan. Gimana kalau kita lempar aja ya? Ya udah, ini nyalakan kamera kan? Oke. Buat teman-teman yang nonton kita dan nonton channel YouTube Fadi Iskandar. Mungkin kita agak garing, mungkin kita agak garing hari ini. Iya.
kita bisa menjanjikan. Kalau kita udah dapat nama, iya. Pasti kita kok ada dapat nama pasti kita seru kok. Iya. Janji. Jadi buat teman-teman mungkin kita minta tolong untuk ya siapa tahu ada saran atau enggak, kalau kritik kita nggak terima lah. Kita nggak terima lah. Kalau kritik bagian kita gitu loh. Iya. Kita bagian kritik aja. Kalau saran ente semua gitu. Fuck kritik membangun gitu ya. Iya. Mau membangun, mau ngebongkar, kritik membongkar nggak peduli gitu. Iya. Cuman iya kalau misalkan dari saran nama gitu loh. Ya nih terima jari kecil gue gitu loh. Apa tadi kita lagi ngomongin apa? Nama. Iya nama. Iya. Ya. Terus? Gue dicapin nih. Oh iya. Oke.